Musuhan lebah dan kupu-kupu. Di sebuah taman bunga yang indah, hiduplah seekor lebah yang sangat giat mencari nektar bunga. Ia juga sangat lincah terbang dari satu bunga ke bunga yang lain untuk menghisap nektar. Si lebah selalu bangun sangat pagi untuk bisa menghisap nektar bunga yang lebih banyak dari saingannya, yaitu si kupu-kupu. Ya, selain si lebah, di taman bunga yang indah itu juga hiduplah seekor kupu-kupu yang juga sangat suka menghisap nektar dari bunga-bunga. Sama halnya seperti si lebah, si kupu-kupu juga akan bangun sangat pagi agar bisa menghisap lebih banyak nektar bunga. Tak jarang mereka berdua akan bertengkar jika bertemu saat sedang hinggap di bunga yang sama. Aku yang lebih dulu menemukan bunga ini, maka aku yang boleh menghisap nektarnya. Tidak bisa, bunga ini tumbuh di dekat sarangku. Maka akulah yang lebih berhak untuk menghisap nektarnya. Begitulah si lebah dan si kupu-kupu. Mereka selalu saja bertengkar setiap hari untuk memperebutkan bunga-bunga di taman itu. Binatang lainnya yang juga menghuni taman itu sudah lelah dengan pertengkaran keduanya. Jadi, mereka sudah tidak peduli lagi setiap kali si lebah dan si kupu-kupu bertengkar. Di suatu pagi yang cerah, si lebah dan si kupu-kupu sudah bangun seperti biasa. Tapi keduanya nampak tak begitu bersemangat karena ternyata bunga-bunga di taman itu sudah mulai layu dan bunga-bunga lain belum bermekaran. Hanya tersisa satu bunga saja yang masih bisa mereka hisap nektarnya. Bagaimana ini? Hanya tersisa satu bunga yang masih bisa dihisap nektarnya. Si lebah pasti sudah menghisap nektarnya duluan. Ternyata si lebah juga mempunyai pemikiran yang sama dengan si kupu-kupu. Dia berpikir kalau si kupu-kupu sudah menghisap nektar bunga terakhir itu duluan. Mereka berdua sama-sama berpikir keras untuk menemukan cara agar bisa menghisap nektar bunga hari ini. Lalu tiba-tiba, keduanya teringat akan ucapan si kancil beberapa hari yang lalu tentang ada sebuah taman yang bunga-bunganya hampir mekar. Saat itu, para binatang penghuni taman sedang berkumpul untuk merayakan pesta api unggun. Si kancil yang terkenal sebagai hewan yang cerdas dan bijak juga datang ke acara itu. Aku melihat ada taman yang bunga-bunganya hampir bermekaran di sebelah selatan sana. Dalam 3 atau 4 hari lagi, bunga-bunga di sana pasti sudah bermekaran. Kita semua harus ke sana. Di sana pasti akan indah sekali. Si lebah yang teringat pada ucapan kancil beberapa hari yang lalu itu pun segera menyusun rencana untuk pergi ke taman yang diceritakan oleh kancil. Aku harus segera pergi ke tempat baru yang diceritakan oleh si kancil kemarin. Pasti bunga-bunga di sana sudah mulai bermekaran sekarang. Aku harus cepat-cepat pergi sekarang juga, sebelum si kupu-kupu menemukan taman itu. Maka, si lebah pun bergegas meninggalkan sarangnya untuk mencari taman bunga yang diceritakan oleh si kancil. Tapi, dia tidak tahu kalau ternyata si kupu-kupu juga sedang bersiap-siap untuk pergi ke taman yang baru itu. Pokoknya, aku harus pergi ke taman itu sekarang juga, sebelum si lebah pergi ke sana. Kedua binatang itu segera terbang meninggalkan sarangnya masing-masing. Mereka berpacu dengan waktu agar bisa menjadi binatang pertama yang sampai ke taman baru yang diceritakan oleh si kancil. Tapi rupanya, tanpa sengaja si lebah dan si kupu-kupu bertemu di tengah perjalanan. Mereka akhirnya sama-sama menambah kecepatan terbangnya. Sesampainya di taman yang diceritakan oleh si kancil, si lebah dan si kupu-kupu terdiam. Ternyata si kancil betul. Bunga-bunga di taman itu sudah mulai bermekaran. Si lebah dan si kupu-kupu sangat takjub melihat bunga-bunga yang bermekaran terhampar di taman itu. Wah,
Indah sekali taman ini. Si Kancil benar. Ada sangat banyak bunga yang sudah bermekaran. Pasti nektarnya manis sekali. Aku tidak sabar ingin menghisap nektar dari bunga-bunga yang ada di taman ini. Tak lama kemudian, si lebah dan si kupu-kupu saling memandang satu sama lain. Mereka lalu bertengkar memperebutkan taman itu. Si kupu-kupu berpendapat kalau bunga-bunga di taman itu adalah miliknya, karena dialah yang pertama kali menemukan taman itu. Si kupu-kupu bahkan mengusir si lebah untuk mencari taman yang baru, tapi si lebah juga tak mau kalah. Dia juga berpendapat kalau dialah yang pertama kali menemukan taman itu. Jadi bunga-bunga di taman yang indah itu adalah miliknya. Aku yang pertama kali menemukan taman ini. Maka bunga-bunga di taman ini adalah milikku. Kau tidak boleh menghisap nektar dari bunga-bunga yang ada di taman ini. Sana, pergi saja cari taman yang baru. Tidak bisa. Ini adalah tamanku. Aku yang pertama kali menemukan taman ini. Kau sengaja yang pergi mencari taman baru sana. Si lebah dan si kupu-kupu terus bertengkar sampai keduanya merasa lemas karena memang mereka berdua belum sarapan. Mereka akhirnya memutuskan untuk berdamai sejenak dan sama-sama menghisap nektar dari bunga-bunga yang sedang bermekaran di taman itu. Stop. Kalau kita terus-terusan bertengkar seperti ini, kita akan mati kehausan. Lebih baik sekarang kita menghisap nektar dari bunga-bunga yang ada di sini dulu. Baru setelah itu kita lanjutkan siapa yang paling berhak memiliki taman ini. Baiklah, aku setuju. Setelah kita menghisap nektar bunga, kita harus kembali lagi ke tempat ini lagi untuk membahas siapa yang paling berhak memiliki taman bunga ini. Si lebah dan si kupu-kupu akhirnya berpencar. Mereka terbang dengan lincah untuk menghisap nektar dari bunga-bunga yang mereka sukai. Setelah si lebah dan si kupu-kupu merasa kenyang, mereka pun kembali ke tempat yang sudah mereka tetapkan. Hei kupu-kupu. Aku rasa kita tidak perlu bertengkar lagi untuk menentukan siapa yang paling berhak memiliki taman ini. Aku punya usul. Bagaimana kalau kita menemukan si Kancil saja? Dia kan binatang yang bijak. Dia yang akan menentukan siapa di antara kita berdua yang paling berhak memiliki taman ini. Baik, aku setuju. Tapi sebelum itu, kita harus berjanji untuk menerima keputusan yang diberikan si Kancil. Tidak boleh ada yang protes. Bagaimana? Baik, aku setuju. Maka, si lebah dan si kupu-kupu pun meninggalkan taman itu. Mereka terbang menuju sarang si Kancil yang berada di dekat sebuah pohon besar di tepi hutan. Sesampainya di sarang si Kancil, mereka segera menemui si Kancil yang sedang berjemur di depan sarangnya. Hai lebah, hai kupu-kupu. Kalian mau kemana? Kok tumben sekali kalian pergi ke tepi hutan berdua seperti ini? Kami berdua mencarimu, Kancil. Mencariku? Kenapa kalian berdua mencariku? Ya, kami berdua mencarimu. Kami butuh pendapatmu. Kau kan binatang paling bijak di hutan ini. Kami sudah menemukan taman yang kau ceritakan kemarin. Dan sekarang kau harus membantu kami untuk menentukan siapa yang di antara kami berdua yang paling berhak memiliki taman bunga yang baru itu. Kalian sudah menemukan taman itu? Bunga-bunganya sudah bermekaran? Ya, bunga-bunganya sudah bermekaran. Maka dari itu, kami butuh bantuanmu untuk menentukan siapa yang paling berhak memiliki bunga-bunga di taman itu. Kancil terlihat keheranan mendengar permintaan si lebah dan si kupu-kupu.
Dia tidak mengerti kenapa taman itu harus dimiliki oleh satu binatang saja. Dia berpikir bukankah taman itu cukup untuk dimiliki oleh lebih dari satu binatang. Maka si kancil pun akhirnya menyarankan untuk membagi taman bunga itu menjadi dua. Satu bagian untuk si kupu-kupu dan satu bagian lagi untuk si lebah. Baik, aku setuju dengan usulan si kancil barusan. Aku juga setuju dengan usulanmu, Kancil. Kalau begitu, ayo kita pergi ke taman bunga itu sekarang. Kau juga harus ikut kami, Kancil. Kau yang menentukan batas-batas dari masing-masing wilayah milik kami. Maka si lebah dan si kupu-kupu kembali ke taman bunga itu. Si kancil juga mengikuti mereka berdua dari belakang. Sesampainya di taman bunga, si kancil langsung mengambil sebuah ranting kering yang ada di dekatnya untuk membuat garis yang membelah taman bunga itu menjadi dua bagian. Nah, aku sudah membuat garis yang membagi taman bunga ini menjadi dua bagian yang sama luasnya. Sisi sebelah kiri untukmu lebah, dan sisi sebelah kanan untukmu kupu-kupu. Kalian tidak perlu bertengkar lagi sekarang. Si lebah dan si kupu-kupu hanya tersenyum tipis. Mereka diam-diam tidak suka hanya mendapat sedikit bagian dari taman bunga itu. Tapi mereka tidak berani mengungkapkannya kepada si kancil. Akhirnya si kancil pun pergi meninggalkan taman itu. Si lebah dan si kupu-kupu juga akhirnya kembali pulang ke sarangnya masing-masing. Malam harinya, si lebah nampak gelisah di sarangnya. Dia tidak suka si kupu-kupu juga mendapat bagian dari taman yang ditemukannya tadi pagi. Maka si lebah pun menyusun rencana untuk merusak taman bunga yang menjadi bagian si kupu-kupu agar musuhnya itu tidak bisa menghisap nektar lagi. Ya, aku akan merusak bunga-bunga di taman yang menjadi bagian si kupu-kupu agar dia tidak bisa menghisap nektarnya. Pokoknya, aku tidak mau si kupu-kupu bisa menikmati nektar bunga. Seluruh taman itu kan seharusnya menjadi milikku. Kalau begitu, aku akan tidur sekarang agar bisa bangun pagi-pagi sekali besok untuk merusak bunga-bunga milik si kupu-kupu. Si lebah pun langsung tertidur. Tapi dia tidak tahu kalau ternyata si kupu-kupu juga merencanakan hal yang sama pada sarangnya. Si kupu-kupu berniat merusak bunga-bunga di taman yang menjadi bagian si lebah agar musuhnya itu tidak bisa menghisap nektar lagi. Pokoknya, si lebah tidak boleh mendapatkan nektar setetes pun dari bunga-bunga di taman yang seharusnya menjadi milikku seluruhnya. Besok, pagi-pagi sekali aku akan ke taman dan merusak bunga-bunga di taman yang menjadi bagiannya. Hahaha. Hari pun akhirnya berganti. Pagi-pagi sekali, si kupu-kupu dan si lebah sudah bersiap dengan peralatan yang akan digunakan untuk merusak bunga-bunga di taman milik lawannya. Mereka berdua pun segera mengendap-endap menuju taman milik musuhnya untuk merusak bunga-bunga yang ada di sana. Karena terlalu bersemangat, si kupu-kupu dan si lebah bahkan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Sesampainya di taman yang menjadi bagian si kupu-kupu, si lebah segera merusak bunga-bunga yang ada di sana. Dia menggigit, menendang, menggergaji batang-batang bunga yang ada di sana sampai patah, dan bunga-bunga yang penuh nektar itu pun berjatuhan ke tanah. Si lebah melakukannya dengan penuh semangat dan sambil bernyanyi. La 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 la. Taman ini akan menjadi milikku. Si kupu-kupu tak akan bisa menghisap nektar bunga lagi. La 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 la. Di tempat lain, si kupu-kupu juga sudah sampai di taman yang menjadi bagian si lebah. Dia pun segera merusak bunga-bunga yang sedang bermekaran di sana.
Dia begitu semangat melakukan perbuatannya itu sampai tidak menyadari kalau taman bunga yang menjadi miliknya juga telah dirusak oleh si lebah. Setelah pekerjaannya untuk merusak bunga-bunga di taman musuhnya selesai, si lebah dan si kupu-kupu bermaksud untuk menuju taman yang menjadi bagian mereka masing-masing. Tapi tiba-tiba keduanya sangat terkejut ketika melihat taman mereka sudah rusak. Bunga-bunga berjatuhan ke tanah dan tak bisa menghisap nektarnya lagi. Hei kupu-kupu, apa yang kau lakukan di tamanku? Kenapa kau merusak bunga-bunga di tamanku? Kau juga. Kenapa kau rusak bunga-bunga yang sedang bermekaran di tamanku? Si lebah dan si kupu-kupu kembali bertengkar. Tapi ternyata pertengkaran itu diketahui oleh si kancil yang tak sengaja melintas di dekat mereka. Si kancil sempat heran melihat taman yang indah itu kini sudah rusak. Bunga-bunganya berjatuhan ke tanah dan membuat taman itu tak lagi indah. Berhenti! Kenapa kalian berdua sudah bertengkar di hari sepagi ini? Dan kenapa taman yang indah ini menjadi seperti ini sekarang? Ini semua salah si lebah. Dia merusak bunga-bunga yang sedang bermekaran di tamanku. Kau juga bersalah. Kau telah merusak taman yang menjadi bagianku. Hentikan! Kalian berdua bersalah. Sekarang taman ini sudah rusak begini. Kalian mau apa? Kalian sudah tidak bisa lagi mengisap nektar dari bunga-bunga yang ada di taman ini. Si kupu-kupu dan si lebah langsung terdiam. Mereka berdua menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat. Kini mereka menyesal karena sudah tidak ada lagi bunga-bunga yang bisa mereka hisap nektarnya, padahal mereka berdua sama-sama belum sarapan. Maafkan aku ya kupu-kupu. Aku mengaku bersalah. Aku juga lebah. Aku juga bersalah sudah merusak bunga-bunga di tamanmu. Si kupu-kupu dan si lebah lalu menghampiri si kancil. Mereka ingin meminta nasihat dari si kancil lagi. Kami mengaku salah, kancil. Sekarang kami harus bagaimana? Apa yang harus kami lakukan untuk mendapatkan nektar bunga? Bagus. Kalau kalian sudah mengakui kesalahan kalian, sekarang kalian ikut aku. Aku tahu taman baru dengan bunga-bunga yang baru saja bermekaran. Tapi kalian harus janji tidak akan bertengkar ataupun merusak taman itu lagi. Baik, kancil. Kami berjanji akan rukun dan hidup bersama untuk selamanya.